Adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Yesus bangkit. Yang dialami muridnya, murid dalam arti para rasul, sukacita, gembira, membawa hidup baru, membawa kelompok yang kuat, membawa daya pikat yang kuat, tertarik. Siapa yang mau makan ini? Tunjuk jari. Yang kecil, yang mau makan ini tunjuk jari. Tunjuk, saya beri sekarang. Maju, ambil. Yang tunjuk jari, maju, ambil. Tidak mau saya makan sendiri. Sudah dikasih, sudah diberi, sudah ditunjuk secara jelas. Yesus bangkit. Diberi, dilihat, tapi tidak mau mengambil. Salamu dewe. Maka aku makan sendiri. Itu yang seringkali kita tidak berpaling pada Yesus. Tidak melihat Yesus. Tidak mendengar Yesus. Siapa yang mau makan ini? Akhirnya tidak mengalami sukacita. Beku. Tak berpaling, tak menoleh, tak mendengar, tak berbuat, tak memberi contoh, tak menerima. Lalu menolak. Beku hidup kita. Akulah itu sebagai kesalahan di hadapan Tuhan yang bangkit. Supaya kita pun mengalami pertobatan pembaruan diri. Dan mampu melihat Tuhan secara jelas. Mendengar, melihat, mengalami Dia bangkit. Supaya kita pun layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Lihat ke depan. Apa ini? Apa ini? Buku. Gambar apa itu? Yang di belakang. Mata kalian sudah buram ya? Mata kalian sudah buram. Sudah minus. Yang jelas suram. Yang suram jelas. Saya minta diamalkan satu kata ini. Berpaling pada Yesus Tuhanku. Sabar. Berpaling pada Yesus Tuhanku. Yang ketiga, berpaling pada Yesus Tuhanku. Ulangi bersama, go. Anak-anak saja. Ternyata Bapak Ibu ini masa COVID, saking bergaulnya akhirnya jadi anak. Saking menyatunya sehingga jadi anak. Saya harus akui, saya kalau misa untuk anak SD, karena ke bawah saya nggak mampu untuk berkhotbah, tidak mampu. Saya jujur. Makanya tadi Romo Marianto panggil terus, saya tidak keluar dari kamar. Mikir bagaimana
Yesus ini harus bisa diterima oleh anak kecil, termasuk Bapak Ibu yang sudah 1 tahun menjadi anak kecil. Ulangi lagi, go. Nah, kan? Hanya diberi komentar, lupa lagi. Berpaling pada Yesus Tuhanku, go. Lapar ya? Lagi, go. Itu hafal dulu karena saya akan tunjukkan kalian untuk bernyanyi. Karena nanti saya tunjukkan sesuatu, kamu harus menjawab dengan itu. Ya. Kompak, tegas, keras. Berpalinglah pada Yesus Tuhanku. Berpaling pada Yesus Tuhanku. Dengar sampai 3 kali lagi. PS penting ngomong. Berpaling pada Yesus Tuhanku. Berpaling pada Yesus Tuhanku. Berpaling pada Yesus Tuhanku. Go. Berpaling pada Yesus Tuhan. Lagi, go. Berpaling. Mungkin lebih dekat Bapak Ibu duduk dekat dengan anaknya sama-sama supaya bisa lebih cepat. Saya ulangi sekali lalu Bapak Ibu bersama anak-anaknya. Berpaling pada Yesus Tuhanku. Go. Berpaling pada Yesus Tuhan. Tadi awal saya mengatakan, lihat. Kalau dalam cerita saya ini ada kata lihat, kalian nyanyi berpaling pada Yesus Tuhan. Nangkap? Belum nangkap? Kalau dalam cerita ada kata lihat, nyanyikan berpaling pada Yesus Tuhan. Nangkap? Adik-adik, kalau Romo cerita, sekarang harus bacanya bahasa gaul lagi. Kalau Romo cerita, di dalam cerita itu ada kata lihat, nyanyikan kata itu, kalimat itu, berpalinglah pada Yesus Tuhan. Ngertos? Tos? Oke. Ada cerita. Yesus itu bangkit. Maria Magdalena mau merawat jenazah Yesus ke kubur. Siap? Ternyata sampai di kubur dia melihat berpaling pada Yesus Tuhan. Dia lari. Cerita pada Petrus dan murid yang lain namanya. Murid yang sangat disayangi Yesus itu siapa? Di rumah.
Siapa yang paling disayangi oleh mamanya? Tunjuk jari. Yang paling disayangi mamanya, tunjuk jari. Satu. Hanya satu. Oh, itu terlambat. Masuk neraka. Oke. Siapa yang anak tunggal? Tunjuk jari. Itu tidak berlaku untuk kamu. Pertanyaan saya. Tidak berlaku. Yang berlaku hanya bila dalam rumah 2 orang, atau 3, atau 4, atau 5, atau 100. Siapa yang paling disayangi dalam rumah? Bila saudara adik-adik ini bersaudara 2 atau 3, tunjuk jari. Yang paling disayangi ibu, tunjuk jari. 1. Oh, ini itu katanya anak tunggal. Turun. Kau itu makan, minum, lari semua kamu. Yang paling disayangi itu dalam bentuk apapun. Duduk pun dekat, main pun bersama. Mama cerita dengar. Yang paling disayangi oleh Yesus adalah Yohanes, pengarang Injil. Yang paling mudah, paling mudah. Siapa yang termuda dalam rumah paling disayangi oleh bapak dan mama? Tunjuk jari. 1, 2. Angkat yang benar deh. Tuh. Merasakan. Sampai yang lain itu merasa ada sesuatu yang tidak benar dari orang tua. Magdalena siap melihat Yohanes dan Petrus berpaling. Petrus, Yohanes lari melihat cepat, berpaling pada Yesus Tuhan. Yang lari lebih cepat dan melihat adalah Yohanes, berpaling pada Yesus Tuhan. Mamamu sakit, bapamu sakit. Begitu pulang sekolah, langsung melihat mama papa sakit. Go, berpaling pada. Langsung juga pergi ke sebelah kamar, melihat emaknya tidak bisa bangun. Go, berpaling pada Yesus Tuhanku. Lalu menuju dapur. Pembantunya memberi pizza. Kamu melihat senang. Go, berpaling pada Yesus. Sambil makan pizza, ada pengemis lewat. Kamu melihat pengemis itu. Go, berpaling. Temanmu yang akrab, kakaknya mati. Kamu melihat, berpaling pada Yesus. Hilang atau ada, sakit atau susah, senang atau gembira, menolong atau melihat, ada dalam konteks kebangkitan. Selalu berpaling, selalu melihat, selalu lari, selalu berjuang. Besok ulangan, besok ulangan. Besok ada ulangan.
Tidak ada senang. Begitu ada ulangan, ada rasa takut, rasa khawatir. Dengar dan lihat ada pengumuman besok ada ulangan. Melihat ada ulangan, beban berat. Melihat ada ulangan, segera belajar. Go! Berpaling pada Yesus Tuhan. Bapa panggil. Lalu menghadap dan melihat. Berpaling pada Yesus Tuhan. Begitu temanmu bermain, jatuh, dengkule, luka. Kamu melihat. Sekarang Romo tidak akan suruh, tidak akan menyampaikan kalian nyanyi. Tapi ada kata lihat, kamu harus menyanyi. Mama, Bapak, bangun. Lalu Mama sibuk di dapur, Bapak menyapu. Kamu melihat itu. Ada dua orang anak akrab sekali. Saya ulangi cerita ini karena khotbah Pekan Suci saya bertema anak ajaib, anak warisan hidup yang bangkit orang tua, yang paling adalah yang bangkit. Dua anak ini, satunya itu orang tuanya sudah meninggal semua, dipiara oleh maknya. Yang satu orang tuanya punya, kaya. Yang kaya bapak mamanya pesan, kamu harus menjadi anak baik. Dengarkan kata bapak mama yang baik. Lakukan apa yang bapak mama katakan dengan baik. Lihatlah apa yang bapak ibu contohkan dan kamu bisa berbuat. Kamu akan menjadi anak warisan. Warisan bukan makanan, bukan kekayaan. Nilai-nilai hidup. Melihat nilai hidup, berpaling nilai hidup, berlari nilai hidup, menjenguk nilai hidup, merasakan nilai hidup. Tidak ada makanan, tidak ada kekayaan yang dibagi oleh orang tua. Yang satu miskin, dididik oleh orang tua emaknya karena bapak mamanya. Begitu dia lahir, mamanya, bapaknya meninggal, mamanya berpesan, kamu anak yatim piatu. Kamu tidak bisa melihat apa yang dicontohkan bapak dan mama karena sudah mati. Saya dalam usia tua hanya bisa memberi kamu. Kamu dapat mendengar, kamu dapat berbuat, kamu dapat menjaga, kamu dapat menghibur, kamu dapat juga memberi keselamatan pada umat. Itu harus dibuat baik untuk menjadi orang baik di masa depan. Mama saya paling senang hari ini, gembira, karena saya pernah mendapat sesuatu dari bapak dan mama. Saya mendapat saya. Apa itu? Lalu dia suruh mamanya, mama duduk.
Mamanya duduk, dia bercerita. Kemudian selesai cerita tentang temannya itu, dia ambil bakso, jadi persekutuan contoh murid Tuhan dari satu menjadi dua, dua menjadi tiga. Contoh hidup itu berarti berpaling pada Yesus. Berlari berarti berpaling pada Yesus. Memberi dan memberi roti adalah berpaling pada Yesus. Duduk dan bercerita adalah berpaling pada Yesus. Semua mengalami sukacita. Kegembiraan dapat merubah hidup. Kegembiraan dapat merubah sikap hidup. Kegembiraan dapat merubah relasi hidup. Kegembiraan kebangkitan Kristus menjadi satu kesatuan hidup. Bapa, mama, anak dalam rumah jadi satu. Bila saling merasakan, saling berbagi, saling melihat, saling mendengar, saling menjenguk, saling merasakan, saling berbagi dalam soal suka duka. Siapa yang pernah menjaga ibunya sakit atau bapaknya sakit, tunjuk jari. Tunjuk jari. Menjaga bapak dan mamanya sakit, tunjuk jari. Siapa yang pernah ke sini? Kalau pernah menjenguk dan merasakan bapak dan mama, pasti ketika mendapat tempat itu. Siapa yang membuat seperti itu lagi? Saya beri boneka. Adik-adik, kalian COVID, sedih melihat itu. Kamu beku dalam, saya ulangi, kalian beku jadi es batu karena tidak punya teman. Kalian jadi beku karena otakmu mandek. Kalian jadi beku karena tidak bertemu guru. Kalian tidak jadi beku karena tidak berjalan. Kalian jadi beku karena tidak berpaling pada orang lain. Sukacita diperoleh kalau saya dapat berpaling kepada siapapun. Dengan cara lihat, diam, berbuat, mencontohi, bergerak, menjenguk, membantu, mengalami kesedihan dari orang lain. Semoga hari ini kesedihan atau kegembiraan kita bersama-sama mengalami sukacita. Oke? Oke coy. Berpaling pada Yesus Tuhan. Nyanyi sampai 5 kali. Go. Berpaling pada Yesus Tuhan. Cepat. Berpaling pada Yesus Tuhan. Lebih cepat lagi. Berpaling pada Yesus. Lambat. Berpaling pada Yesus Tuhan. Halus. Berpaling pada. Lebih halus lagi. Berpaling. Pesan singkat. Mau bangkit dan mengalami sukacita, berpaling dalam berarti melihat, mendengar, melakukan, mencontohi apa yang ada dan di depan engkau. Lakukan itu berpaling.
Semoga adik-adik kita berjumpa 1 tahun sekali ini. 1 tahun. Ternyata ada yang lebih tinggi dari saya. Ada yang lebih besar dari saya. Ada yang beratnya sudah 150 kilo. Semoga kalian bertambah sukacita. Amin.